Bismillah, kita lanjut. Nomor 14. Sayyarati launuha akhdaru. Apa artinya ini? Nah, mobil saya warnanya hijau, betul. Akhdaru ghairu munsharif ya. Karena dia sifat dan wazan fiil. Terlebih khusus lagi seluruh isim warna maka dia ghairu munsharif. Kemarin dikatakan, kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya isim warna kalau perempuannya gimana bentuknya? Khodra'u harusnya kan? Khodro. Padahal sayyara itu muannas perempuan. Kenapa di sini pakainya akhdor? Ayo siapa yang tahu? Ini iseng aja ini. Jadi di situ akhdornya lagi buat laun. Sayyarati ini kan muannas nih. Launuha akhdor. Jadi di sini akhdornya lagi punya laun yang dia itu mudzakkar. Seandainya nggak pakai laun, kita akan katakan sayyarati khod apa? Khodratu. Kalau nggak pakai laun lebih mudah sebenarnya. Mobilku hijau. Cuma di sini kan saya belum bahas masalah yang ini nih. Ini kan kemarin pelajaran tambahan aja. Jadi beliau bikin kalimatnya biar kepake nih si akhdor ini. Jadi dikasih laun. Ini kalau kita bahas nahwunya, ini mubtada subjek, launuha subjek lagi, akhdoru ini khobar namanya dari si laun. Mubtada dan khobar ini nanti jadi khobarnya si saya. Jadi bertumpuk-tumpuk ya. Kita baca 1, 2, 3. Sayyarati launuha akhdar. Lanjut. Indi qalamu ahmar. Indi qalamun ahmaro. Ahmar ru sebagai naat. Indi qalamun ahmaru. Jadi bukan mudhaf ilaih. Bukan qalamu ahmaro. Nanti mana jadi beda. Kalau mudhaf ilaih nanti mana jadi penanya si merah. Jadi merahnya tuh kayak zat yang baru, orang lain gitu. Kalau dibikin jadi naat, qalamun ahmaru, pena yang berwarna merah. Berarti di sini indi saya memiliki qalamun ahmaru, pena yang merah. Kita baca 1, 2, 3. Indi qalamun ahmaru. 16. Al-baitul abyadu fi Washingtuna. Al-baitul abyadu apa artinya? Rumah yang putih. Nah, fi Washingtuna di Washington. Di situ yang jadi ghairu munsharif abyad, tapi dia marfu normal ya harokatnya. Jadi naatnya al-bait. Kemudian Washingtuna. Kenapa ghairu munsharif? Nama non Arab. Terus kena fi jadinya pakai fathah. Apa artinya? Rumah yang putih di Washington. Apa maksud rumah putih? Rumah presiden. Ya, White House ya. Yang ma'ruf itu rumahnya gedung putih kalau bahasa kita kan. Lanjut kita baca 1, 2, 3. Al-baitul abyadu Fi Washington. Lanjut. Zahaba Ahmadu ila huruf jar ila Muhammadin. Muhammadin. Kenapa enggak Muhammada? Saudari-saudari, kenapa tidak Muhammada? Nama Arab.
Karena dia bukan ghairu munsharif, gitu aja. Ya, nanti nama Arab juga ada yang ghairu munsharif nanti soalnya. Nah, yang ghairu munsharif di situ ahmadunya. Nah, itu nama Arab itu ahmadu. Cuma kan bukan itu pembahasannya ya. Dia karena nama dan mirip wazan fiil. Apa artinya nih? Nah, Ahmad telah pergi menuju Muhammad. Baik, kita baca 1, 2, 3. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Sekarang dibalik. Zahaba Muhammadun ila Ahmad. Ila Ahmada. Kali ini jadi Ahmada ya, karena ghairu munsharif kena ilah. Artinya berarti terbalik. Baik, kita baca 1, 2, 3. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. 19. La ana minat ta'ifi. Apa artinya? Apakah kamu berasal dari Mekah? Tidak, aku berasal dari Taif. Aku berasal dari Taif. Taif di mana? Di Arab ya, dekat dari Mekah. Dan dia nggak ada indikasi atau ciri-ciri yang menjadikan dia ghairu munsharif. Berarti normal minat ta'ifi. Lagi pula ada alif lam. Seandainya ghairu munsharif pun alif lam membatalkan ghairu munsharifnya. Adapun Makkah alam ta'nis. Baik, kita baca 1, 2, 3. A anta min Makkata la ana minat ta'ifi. 20. Seorang siswi. Fatimah kenapa? Majrur. Bukan majrurnya. Pertanyaannya majrurnya. Mudhafun ilai dari ukhtu. Saudarinya Fatimah seorang siswi. Tapi kita baca 1, 2, 3. Ukhtu Fatimata talibatun. Lanjut, ikra al kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriyah. Ini tinggal kita baca aja, langsung berentet ya. Lihat yang kena jar di fathah. Kalau dia ghairu munsharif. 1, 2, 3. Aminatu. Ulang dari min aminata ya. 1, 2, 3. Min aminata li Ahmadu Utsmanu min Pakistana Landanu. Ulang dari Landanu. 1, 2, 3. Landanu ila Baghdada Istanbulu Makkatu. Ulang dari Makkatu. Makkatu fi Makkata Juddatu. Lagi 1, 2, 3. Aminatu min Aminata li Ahmadu Utsmanu min Pakistanu li Khadijata Landanu ila Baghdada Istanbulu Makkatu fi Makkata Juddatu. Terus dulu Aminatu alam ta'nis, Ahmad alam dan wazan fiil, Utsman nama dan alif nun. Bahkan termasuk bapaknya nanti ya, Utsman bin Affan. Nanti kita bacanya Utsmanu benu Affana. Nama dan alif nun. Kemudian min Pakistana sama atau enggak nama ajam. Khadijah alam ta'nis, London ajam, Baghdad ajam, Istanbul ajam, Makkah alam ta'nis, Jeddah alam ta'nis. Masih ada sebelahnya. Siap? 1, 2, 3. Masajidu. 5 darisa. Ya.
Abbasin. Abbas nggak ada alasan dia ghairu munsharifnya, berarti bertanwin. Masajidu sigo muntajumu fi madarisa sama Yaqubu Ajam Ishaq Ajam Muawiyah. Alam ta'nis. Ini nama laki perempuan ini? Nama laki. Anaknya siapa? Abi Sufyan. Ya. Amirul Mukminin kelima setelah keenam setelah Hasan. Min Muawiyata li Aisyata alam tanis Aisyah alam tanis Muhammadun normal ya. Khalidun juga Abbasun juga Nu'manu alam alif nun. Nama siapa ini Nu'man? Nu'man. Pernah dengar gak nama Nu'man? Nu'man bin Thabit. Ini namanya Imam Abu Hanifah yang punya salah satu mazhab yang 4 Hanafi ya, nama aslinya Nu'man. Hamidun normal. Kemudian bawahnya uktub al-a'dad min salasatin ila syaratin wa ja'al kulan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Ini suruh hitung 3 sampai 10 dari benda-benda berikut. Masjidun langsung ya, berarti apa? Salah satu masajidah. Taib 1 2 3. Salah satu masajidah. Arba'atu masajidah, khamsatu masajidah, sittatu masajidah, sab'atu masajidah, thamaniyatu masajidah, tis'atu masajidah, asyaratu masajidah. Lanjut funduk apa namanya? Fanadiku berarti salah satu fanadiko. Fadol. Salah satu fanadiko. Arba'atu fanadiko. Khamsatu fanadiko. Sittatu manadiko. Sab'atu fanadiqo, thamaniyatu fanadiqo, Tis'atu fanadiko. asyaratu fanadiqo, Lanjut mindilun berarti jamannya manadilu, ada ya-nya ya. Nah, coba agak cepat ya. 1 2 3. Salah satu manadila. Manadila dong. Ulang 1 2 3. Salah satu manadila. Arba'atu manadila. Khamsatu manadila. Sittatu manadila. Sab'atu manadila. thamaniyatu manadila, tis'atu manadila, asyaratu manadila. Miftah, apa miftah? Ada ya-nya ya, mafatihu. 1 2 3. Salah satu mafatihah. Arba'atu mafatihah, khamsatu mafatihah, sittatu mafatihah, sab'atu mafatihah, thamaniyatu mafatihah, tis'atu mafatihah, asyaratu mafatihah. Shadiq apa? Asdiqah. 1 2 3. Salah satu asdiqoah. Arba'atu asdiqah, khamsatu asdiqah, sittatu asdiqah, sab'atu asdiqah, thamaniyatu asdiqah, tis'atu asdiqah, asyaratu asdiqah. Zamil? Zumala. 1 2 3. Salah satu zumala'a. Arba'atu zumala'a, khamsatu zumala'a, sittatu zumala'a, sab'atu zumala'a, thamaniyatu zumala'a, tis'atu zumala'a, asyaratu zumala'a. Kursi? Ada tasdidnya ya. Jadi hitungannya 2 alif 3. 1 2 3. Salah satu karosiyah. Arba'atu karosiyah, khamsatu karosiyah, sittatu karosiyah, sab'atu karosiyah,
Madrasatun? Madarisu. 1, 2, 3. Salah. Salasu. Karena dia muannas. Angkanya berarti muzakkar. Salasu ya. 1, 2, 3. Afwan sebentar. Madarisa pendek. Salasu madarisa gitu ya. 1, 2, 3. Arba'u. Ulang 1, 2, 3. Salasu madarisa. Arba'u madarisa. Khamsu madarisa. Sittu madarisa. Sab'u madarisa. Samani madarisa. Tis'u madarisa. Asyru madarisa. Dakikoh jadi dakoiku pendek ya. 1, 2, 3. Salasu dakoiko. Arba'u dakoiko. Khamsu dakoiko. Sittu dakoiko. Sab'u dakoiko. Samani dakoiko. Tis'u dakoiko. Asyru dakoiko. Alhamdulillah. Habis. Sebelum kita tutup, Ana jelaskan sedikit spill ilmu nahwu itu apa sih gitu. Kita kan udah bahas bahwasanya tadi isim perubahannya apa ya? Isim punya 3 kedudukan. Kedudukan paling normal disebut marfu. Kedudukan yang kasroh tadi kita sudah pelajari namanya majrur. Ini nama istilahnya ya. Ini nggak bisa diterjemahkan ini. Nanti ada yang fathah. Fathah itu namanya mansub. Isim yang normal, misalnya isim yang bertanwin, sudah misalnya pakai contoh muslim. Marfunya gimana? Muslim. Maksudnya musliman. Majrurnya muslim. Nanti kita cari tahu apa yang bikin kalimat dari sisi grammar. Nah ini grammar yang bikin dia jadi marfu. Apa yang bikin dia jadi masuk dan apa yang bikin dia jadi majrur. Jadi majrur cuma 2. Kita udah pelajari semuanya. Apa dia? Kena huruf jar dan kena idhofah. Penyandaran. Isim jadi majrur cuma 2 sebabnya, kena jar atau penyandaran. Mansub nanti ada 11. Marfu nanti cuma 4 induknya 4. Nanti ada cabang-cabangnya lagi. Ini tujuan dari belajar nahwu ini. Kita kenal keadaan yang 3 ini, kemudian kenal sebab-sebab dari marfu, mansub dan majrur. Contoh, kalau marfu itu diantaranya subjek, mansub itu diantaranya objek. Misal kita katakan doroba. Doroba artinya memukul. Kemudian kalb, al-kalbu, al-kalb, harokatnya nggak kebaca ya. Al-kalb. Kemudian hamid. Tadi yang katakan di antara yang bikin marfu adalah subjek, namanya fa'il. Di antara yang bikin mansub objek, namanya maf'ulun. Doroba al-kalb hamid. Kira-kira gimana bacanya? Kenapa kita baca kalba? Karena ini pasti objek dari doroba. Karena doroba artinya mukul. Di sini pelakunya hamid. Maka hamid memukul anjing. Gak mungkin kita baca al-kalbu, karena nanti jadinya anjing memukul hamid, nggak nyambung. Nah bahasa Arab tuh grammarnya ketahuan dari harokat terakhir, bukan dari posisi. Kita tetap bisa katakan doroba hamidun al-kalba.
dengan makna yang sama. Ya, jadi mainannya dari harokat terakhir ini. Nah, ini nanti. Kemudian kita juga sudah dapat isim musanna. Isim musanna gimana marfu'nya? Musliman. Mansubnya muslimaini. Majrurnya muslimaini. Contoh kalau kalimat tadi misalnya 2 orang muslim memukul 2 orang kafir. Doroba muslimani kafiroini. Jadi nanti kafiroini berarti objek karena dia keadaannya masuk. Jamak mudzakkar salim. Bentuk normalnya gimana? Muslimun. Maksudnya muslimina. Majrurnya muslimina. Nanti seperti ini ya. Jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang kita belum belajar. Muslimatun. Nanti mansubnya muslimatun apa? Muslimatin. Dia pakai kasroh. Enggak bisa fathah. Majrurnya muslimatin lagi. Misal Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan apa? Bahasanya khalaqa. Allah subjeknya berarti Allah kasih harokat dhamma marfu. Langit bahasa Arabnya langit-langit as-samawat. Dan dia jamak muannas salim. Tadi Anda bilang objek kedudukannya mansub. Mansubnya as-samawat karena dia jamak muannas salim kita enggak baca samawata. Tapi as-samawati. Nanti giliran bumi, misalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi bahasa Arabnya al-ard. As-samawati wal ard. Apa harokat al-ard? Do. Kenapa? Karena dia normal, isim mufrad. Maka mansubnya dengan fathah. Terus kita udah belajar lagi tadi isim. Oh, ada isim yang belum ini, yang kita udah belajar tapi belum nggak. Misalnya isim yang belakangnya alif, isim maksud namanya Musa. Nah, kalau isim maksud gampang bacanya semuanya Musa. Maksudnya juga Musa, majrurnya juga Musa. Isim yang belakangnya alif tidak terkena pengaruh harokat ya ketika berubah. Jadi bacanya gampang, cuma yang susah nebak kedudukan. Misal doroba Laila Musa. Siapa yang mukul? Siapa yang mukul? Nah, kan tak kelihatan harokatnya karena dia duduknya begini semua. Nah, ini gimana? Siapa yang mukul? Siapa yang mukul? Laila mukul Musanya apa? Karena posisinya di awal. Memang posisi paling normal gitu. Jadi mereka PSO, predikat subjek objek. Cuma Laila kan perempuan. Kalau Laila yang mukul harusnya berobat. Nah, maka di sini enggak. Ini yang mukul Musa, memukul Laila. Semua laki semua. Isa. Gimana ini? Siapa yang mukul kali ini? Kalau kayak gini pasti Isa. Kalau misalnya kita katakan enggak, yang mukul ceritanya si Musa atau bukan Isa, berarti kita salah kalau mengucap ini. Karena kalau terjadi kesamaan, kembalikan ke posisi normal. Berubah Musa Isa. Ini si maksud. Dan yang terakhir tadi kita bahas, isim ghairul munsharif. Misalnya, yang simple Zainab aja deh. Marfu'nya Zainab. Maksudnya Zainab. Majrurnya? Nah, ini baru kita bahas tadi Zainab. Nah, ini nanti kita belajar nih. Isim-isim tersebut marfu'nya gimana, maksudnya gimana. Terus nanti kita pelajari lagi apa yang bikin isim jadi marfu', apa yang bikin jadi mansub, apa yang bikin jadi majrur. Marfu' itu tanda induknya dhamma, mansub tanda induknya fathah. Majrur tanda induknya kasroh. Ingat ini tanda induk. Tapi nanti ada yang keluar dari asal seperti busana dan seterusnya. Wallahu a'lam. Insyaallah pekan depan kita bahas kitab muyasarnya. Sebelumnya nanti kita sedikit murojaah sorofnya dulu. Jadi bawa buku itu ya, buku sorof dan nahwunya. Udah sayang.
Taib sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.